Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Vinolia dengan NIM 2410911320008 dari angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris dan vascularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Izin dok. Oke, jadi masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah regiotorakis. Regiotorakis itu adalah wilayah anatomi tubuh yang mencakup dada, terdiri dari rangka dada, kavia torakis, otot-otot dada, serta organ-organ dalam seperti paru-paru dan jantung. Regio ini tuh membentang dari pangkal leher hingga diafragma dan berperan penting dalam pernapasan, perlindungan organ vital, serta pergerakan tubuh bagian atas. Nah, pertama itu ke tulang rangkanya dulu. Oke, jadi pertama itu yang costa ini sama costa 1, 2, 3 itu adalah tulang rusuk, dan sampai sini itu tulang rusuk. Setelah itu costa verae ini itu juga tulang rusuk sejati yang terhubung langsung ke sternum melalui tulang rawan. Terus ada costa superioris, itu tulang rusuk palsu yang tidak langsung terhubung ke sternum. Setelah itu ada costa fluctuans, ini itu tulang rusuk melayang yang tidak memiliki hubungan dengan sternum. Selanjutnya itu ada sternum. Sternum itu tulang dada yang terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan processus siphoideus. Selanjutnya itu tulang belakang yang berhubungan, itu ada vertebra cervicalis, itu tulang leher bagian bawah. Setelah itu ada vertebrata thoracica, itu tulang belakang bagian torakal. Selanjutnya itu adalah vertebrata lumbalis 1, itu adalah awal dari tulang belakang lumbar. Setelah itu yang ketiga tuh ada gelang bahu, itu adalah clavikula, itu tulang selangka. Scapula itu tulang belikat. Acromion itu yang mana ya, acromion itu ujung lateral scapula. Setelah itu ada processus coracoideus, itu tonjolan anterior scapula. Nah, selanjutnya itu ada cavitas glenoidalis, itu rongga sendi tempat humerus menempel. Setelah itu ada processus costalis, itu tonjolan tulang yang berhubungan dengan iga. Yang ini tadi itu yang ini tuh salah, yang 1 sampai 3 itu harusnya yang di sini itu tulang rusuk. Masih. Oke, baik, masuk ke otot-otot regiotorakis. Jadi itu menunjukkan otot-otot toraks utama yang berperan dalam pergerakan bahu, pernapasan, dan stabilisasi dada. Jadi di sini tuh ada pertama yang saya tahu itu ada pectoralis major. Nah dia yaitu otot dada besar memiliki 3 bagian. Setelah itu ada pectoralis minor. Pectoralis minor itu yang ini. Nah dia itu terletak di bawah pectoralis major, berfungsi menstabilkan skapula. Ini. Setelah itu ada serratus anterior, yaitu yang ini. Setelah itu dia itu otot yang terletak di sisi dada, berperan dalam pergerakan skapula. Setelah itu ada dia itu ada di sini, itu adalah deltoideus, itu otot bahu yang membantu pergerakan lengan. Setelah itu ada subclavius, itu otot kecil di bawah clavikula. Nah dia itu membantu menstabilkan clavikula. Terus itu ada
ada otot, ada obliquus externus abdominis. Nah, dia itu otot perut bagian luar yang berperan dalam rotasi tubuh dan tekanan intra-abdominal. Dari situ ada latissimus dorsi, itu otot punggung besar yang juga mempengaruhi gerakan bahu dan dada. Mungkin gitu yang saya tahu. Baik, selanjutnya itu ada sendi dalam regiotorakis. Jadi sendi-sendi utama di regiotorakis itu ada articulatio sternoclavicularis, itu adalah menghubungkan tulang clavikula dengan manubrium sterni. Selanjutnya itu ada articulatio sternocostalis, menghubungkan tulang rusuk costa dengan sternum. Setelah itu ada articulatio costovertebralis, menghubungkan kepala, tulang rusuk dan corpus vertebra thoracalis. Selanjutnya yang terakhir ada articulatio costotransversaria, itu menghubungkan tuberculum, tulang rusuk dengan processus transversus vertebra thoracalis. Oke, baik, masuk ke membri superioris. Superioris itu adalah istilah dalam anatomi yang merujuk pada anggota tubuh bagian atas, yaitu extremitas superior atau lengan atas. Jadi pertama di sini itu ada gelang bahu, ada pectoral girdle. Jadi itu clavikula yang ini itu adalah tulang selangka, itu menghubungkan sternum dengan scapula. Selanjutnya itu scapula itu tulang belikat, tulang pipi di bagian punggung atas yang menjadi titik perlekatan otot dan sendi bahu. Setelah itu ada acromion. Nah, dia itu tonjolan scapula yang berartikulasi dengan clavikula pada acromioclavicular joint. Setelah itu ada coracoid process. Nah, dia itu tonjolan anterior scapula yang menjadi tempat pelekatan otot. Selanjutnya itu ke lengan atas atau tangan. Ada humerus, itu tulang panjang di lengan atas yang berartikulasi dengan scapula pada glenohumeral joint atau sendi bahu. Setelah itu ada lengan bawah, yaitu ada radius, tulang lateral sisi ibu jari yang berperan dalam gerakan rotasi lengan bawah. Selanjutnya ada ulna, tulang medial sisi kelingking lebih besar di bagian proksimal dan membentuk sendi siku. Selanjutnya ada olecranon. Olecranon itu ujung proksimal ulna yang membentuk tonjolan siku. Selanjutnya itu ada pergelangan tangan dan tangan. Pertama itu tentu saja ada karpal, tulang pergelangan tangan, 8 tulang kecil yang membentuk sendi pergelangan tangan. Setelah itu ada metakarpal, 5 tulang panjang di telapak tangan. Selanjutnya ada phalanges, tulang jari tangan yang terbagi menjadi proksimal, medial, dan distal. Baik, selanjutnya ke otot-otot membri superioris. Jadi itu ada otot bawah dan lengan atas. Jadi pertama itu ada muscle deltoideus, yaitu otot besar yang menutupi bahu berperan dengan abduksi lengan. Setelah itu ada muscle pectoralis major. Nah, dia itu otot dada utama yang membantu gerakan aduksi dan rotasi medial lengan. Selanjutnya itu ada muscle bicep brachii, itu berfungsi dalam fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Nah, setelah itu ini juga ada muscle brachialis, itu terletak di bawah bicep brachii yang membantu fleksi siku, yaitu kedua itu ada otot lengan bawah. Nah, dia ini muscle brachioradialis, itu membantu fleksi siku dalam posisi netral. Selanjutnya ada muscle external carpi radialis longus, itu berperan dalam ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Selanjutnya itu ada muscle flexor carpi radialis, itu membantu fleksion dan abduksi pergelangan tangan. Selanjutnya itu ada muscle pronator teres, itu bertanggung jawab atas pronasi lengan bawah. Selanjutnya ada muscle palmaris longus, memiliki tendon panjang yang terlihat pada pergelangan tangan, membantu fleksion pergelangan tangan. Selanjutnya itu ada muscle flexor digitorum superficialis, berperan dalam fleksion jari-jari tangan. Selanjutnya itu ada muscle flexor carpi ulnaris, berfungsi dalam fleksion dan aduksi pergelangan tangan. Ada otot tangan, ada tenar,
kelompok menggerakkan ibu jari, ada hypotenar, kelompok otot yang menggerakkan jari kelingking, ada reticulum musculorum flexorum, ligamen tebal yang menahan tendon flexor di pergelangan tangan. Selanjutnya ada inflexor digitorum superficialis tendines, itu tendon dari flexor digitorium superficialis yang membantu pergelangan tangan. Nah, setelah itu ada muscle flexor digitorium profundus tendines, itu tendon dari flexor digitorium profundus yang berperan dalam flexion di distal jari. Oke, selanjutnya itu ada sendi membris superiosis. Satu, ada sendi panggul bahu, ada articulatio sternoclavicularis menghubungkan sternum dengan clavikula. Selanjutnya itu ada sendi acromioclavicularis menghubungkan clavikula dengan acromion scapula. Selanjutnya itu ada sendi bahu, yaitu menghubungkan kepala humerus dengan cavitas glenoidalis scapula, merupakan sendi bola dan soket yang sangat fleksibel. Itu ada sebenarnya ada lagi selain sendi panggul bahu, ada sendi siku, sendi pergelangan tangan, dan sendi tangan jari. Itu ada vakularisasi regiotorakis, itu mengalirkan darah dari dinding ada yang mengalirkan darah dari dinding dada. Atau ada vena thoracica interna, vena intercostalis anterior, vena intercostalis posterior, vena thoracica lateralis, vena coacromialis. Nah, setelah itu ada mengalirkan darah dari organ dalam toraks, vena azygos, vena hemiazygos, vena bronchialis, vena esophageal, vena pericardia coprenica. Selanjutnya itu ada vakularisasi regiotoraki. Oke, baik, selanjutnya vakularisasi membris superior, itu ada yang di arteri sama vena, tapi saya ngambil yang di arteri. Arteria subclavia, arteria axillaris, arteria radialis, arteria ulnaris, arterius palmaris. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.